Haleluya. Ya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat meyakinkan diri kita sendiri, ya, bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Meyakinkan diri kita sendiri tentang bagaimana apa yang Allah akan lakukan bagi kita juga. Ya, sehingga dengan demikian ada begitu banyak hal di dalam keberadaan apapun masalah persoalan saudara, kita tidak lagi Bapak Ibu Saudara mengingatkan akan Tuhan tentang segala sesuatu, karena Tuhan sudah melakukannya dalam hidup kita. Amin. Jadi kita sekarang hanya tinggal mengingatkan siapa? Diri kita sendiri tentang keberadaan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Sehingga apapun nanti yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang gumuli, yang dalam saudara sedang hadapi, percayalah Allah turut bekerja untuk dapat menyatakan kuasanya lebih lagi. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak hal nantinya yang akan kita dapat lakukan dalam keberadaan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang rindu mengalami yang namanya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Amin. Kita percaya apapun masalah saudara, saudara rindu Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Yang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Yang menghadapi persoalan keuangan, Tuhan turut bekerja untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, ya. Sehingga ada banyak kita seringkali Bapak Ibu Saudara berusaha sedemikian rupa untuk dapat mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Tetapi sayangnya ada banyak kita Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk mereka-mereka yang belum menyadari, ya, ada banyak yang belum dapat mengalami apa yang mereka harapkan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya akan buka dulu dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara memahami begitu banyak pewahyuan firman Allah dalam kehidupan kita, kita akan dibukakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga ada begitu banyak hal yang tidak terduga menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Amin. Ini hal yang luar biasa. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Inilah yang menjadi masalahnya bagi banyak orang. Mengapa mereka tidak pernah mengalami yang namanya janji dan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena ternyata ada banyak orang tidak mengenal Allah. Yeah. Jadi kita seringkali di tempat ini dibawa untuk ayo kita mulai mengenal. Enggak cuma sekedar tahu, oh ya kita ini datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, begitu ya, mengharapkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita tidak dibawa untuk mengenal. Ya, kita hanya sekedar tahu orang Kristen, ya, ibadahnya nyanyi puji Tuhan, penyembahan, lalu pujian, lalu penyembahan lagi, dengar firman, ya, kasih persembahan, terus pulang, ya kan begitu ya. Kita tidak dibawa untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Kita hanya dibawa di dalam sebuah pemahaman dalam konteks ibadah yang akhirnya banyak kita ketika mengalami masalah persoalan itu tidak dapat Bapak Ibu Saudara membawa kita untuk dapat mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita di tempat ini dibawa untuk mengenal, ya, akan Allah kita yang luar biasa. Amin. Melalui Yesus datang dalam dunia, mati di atas kayu salib bagi kita, kita dibawa untuk mengenal Dia. Betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Betapa Allah itu sangat mencintai kita. Betapa Dia rela untuk menanggung segala beban dalam keberadaan hidup kita. Bahkan dosa, ya, pelanggaran, hukuman kita yang seharusnya tanggung ditanggungan kepada Yesus, supaya kita hari-hari ini boleh dapat dimerdekakan, ya, dibebaskan, dibenarkan, dikuduskan. Akhirnya kita percaya pasti diberkati Tuhan. Amin. Sehingga hal-hal inilah yang kita akhirnya dapat membuat kita paham benar, oh Allah itu seperti itu. Dia Allah yang baik. Nah, ketika kita tidak memahami hal itu, Nabi Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi mereka nggak kenal akan Allahnya. Jadi datang ibadah hanya sekedar
ibadah tanpa memahami tentang Allah yang sesungguhnya. Akhirnya ada banyak orang datang ibadah hanya untuk menggunakan Allah sebagai sarana yang membuat mereka ketika ada masalah, ada persoalan, yuk minta ke Tuhan deh, siapa tahu Tuhan tolong. Mudah-mudahan Tuhan tolong. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin. Makanya di tempat ini ketika ditanya apa kabar Bapak Ibu Saudara, jawabannya apa? Sangat dikasih Tuhan. Untuk menyadarkan diri kita, bukan menyadarkan Allah. Menyadarkan siapa? Diri kita bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya anak dan anak ini sangat saudara sayangi, saya percaya ketika dia punya masalah, punya persoalan, ketika dia punya kebutuhan, kira-kira Bapak Ibu Saudara sediain nggak? Sediain. Bahkan untuk diri kita sendiri aja kita kurang-kurangin untuk supaya buat anak, supaya mereka mendapatkan yang terbaik di dalam keberadaan kehidupannya. Apalagi Bapa di surga. Ketika kau sadar engkau sangat dikasih oleh Bapa, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Engkau akan mempercayai Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Percaya Tuhan membuka jalan buat kita. Amin. Yang sakit boleh percaya Tuhan sudah menyembuhkan kita. Yang dalam pergumulan Tuhan pasti buka jalan. Dia nggak mungkin nggak buka jalan karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu Bapak Ibu Saudara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekarang arahkan tujuanmu kepada pengenalanmu akan Allahmu. Jadi datang ke gereja, dengar firman untuk mengenal siapa Allahmu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian ketika kau udah mulai mengenal akan Allahmu yang luar biasa ini, sadar, wah saudara muncul apa? Iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di mana saudara mempercayai Tuhan adalah Allah yang baik. Amin. Apapun keberadaan kita, Dia Allah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah tetap baik. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kalau saudara baik, Allah baik. Kalau saudara banyak dosa, banyak kesalahan, Allah tetap baik. Amin. Karena Dia Allah yang baik. Jadi kalau saudara datang ke gereja beribadah, itu bukan supaya Tuhan semakin sayang sama saudara. Karena Tuhan tidak pernah berubah, sayangnya sama kita sempurna. Hanya ketika kau datang ibadah, sekarang kau sadar engkau yang lebih sayang lagi kepada Tuhan. Dari hari ke hari engkau kayaknya nungguin, aduh kapan minggu lagi. Kenapa? Karena rasa sayangmu kepada Tuhan semakin bertambah. Jadi sekarang datang ke gereja bukan rutinitas, bukan legalis, bukan agamawi lagi, tapi karena percaya, rindu Bapak Ibu Saudara untuk datang lagi mengalami Tuhan. Sehingga hari-hari saudara akan dipenuhi dengan damai, sukacita. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan, ketika kau mengenal Dia, Allah yang baik, yang sayang sama kita, ini membuat kita semakin apa? Merasa dicintai. Wah, kalau saudara merasa dicintai, luar biasa. Jadi senggol kiri kanan saudara, Allah kita itu adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Engkau sangat dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Inilah yang menjadi masalah banyak orang Bapak Ibu Saudara. Mengapa mereka tidak mengalami janji dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya? Karena banyak mereka tidak mengenal. Jadi mereka datang itu gak kenal Tuhan. Mereka tahunya bahwa ini syaratnya ya datang ke gereja itu sebagai sebuah syarat gitu. Doa sebagai sebuah syarat, bangun pagi nyembah itu sebagai sebuah syarat, baca firman sebagai sebuah syarat. Kenapa? Karena kita tidak mengenal. Ternyata syaratnya untuk kita diterima sama Bapa di surga sudah dibayar oleh siapa? Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi Yesus datang dalam dunia ini membayar semua syarat yang kita tidak mampu bayar, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya setiap manusia tidak akan pernah bisa mampu untuk membayar syaratnya. Karena syaratnya hanya Yesus yang sanggup untuk membayar. Kalau saudara bisa sanggup membayar syaratnya, Yesus tidak perlu datang dalam dunia ini. Dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Untuk itu saudara hanya nih syaratnya, kamu selamat.
Tapi karena manusia tidak ada yang mampu, Bapak Ibu Saudara, untuk membayar semua syaratnya, makanya Allah ya sudah mempersiapkan ya Yesus anaknya untuk rela datang dalam dunia, memenuhi setiap syarat yang harusnya kita lakukan dan kita tidak mampu, Dia lakukan. Sehingga barang siapa percaya bahwa Dia sudah membayar syaratnya, saudara dibenarkan, dikuduskan, dan diberkati Tuhan. Amin. Jadi hari ini ya, pastikan diri saudara mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Dia Allah yang baik. Jadi kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi untuk Allah kita ya. Haleluya. Jadi banyak mereka Bapak Ibu Saudara tidak mengalami ya janji dan kuasa Tuhan yang mereka harapkan, yang mereka nantikan, karena banyak mereka tidak mengenal Allah. Dan bagi kita saudara, saya percaya kita rindu untuk mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Amin. Karena pengenalan akan Allah ini diberikan dalam kehidupan setiap kita untuk supaya kita mendapatkan Bapak Ibu Saudara keyakinan yang lebih dan lebih lagi. Sehingga dengan kepercayaan dan keyakinan saudara boleh melihat ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang rasanya sukar ternyata Allah sanggup melakukannya buat kita. Karena Allah ternyata turut bekerja. Nah, saya akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ya, ayatnya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Saya mau bawa ini saudara supaya dapat melihat ya bagaimana seorang ya Raja Daud yang tadinya tidak mengenal Allah ya, akhirnya dia dibawa di dalam semua masalah persoalan yang ada untuk mengenal. Jadi ketika saudara punya masalah, punya persoalan dalam kehidupanmu hari-hari ini, mungkin karena kita banyak tidak mengenal, tapi melalui masalah persoalan yang saudara hadapi ini, Allah ingin supaya saudara dibawa untuk mengenal akan Allah yang sesungguhnya. Mazmur pasal 22 ayat pertama dikatakan, ya. Oke, lanjut yang satunya lagi, ayat yang ke-22, ayat yang kedua. Silakan dibuka. Mazmur 22 ayat yang kedua. Oke, Allahku, mengapa engkau apa? Meninggalkan aku. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di dalam masalah persoalannya, Daud mengalami ya begitu banyak hal yang menekan kehidupannya. Saya percaya di antara kita juga mengalami perkara yang sama. Mungkin saudara ditekan di dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, ya, teman kerjamu, gitu ya. Mungkin saudara mengalami tekanan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, kekesalan yang luar biasa. Mungkin juga saudara mengalami hal-hal kesulitan yang luar biasa. Ini Daud alami, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ketika Daud tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, dia memperkatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ketahui, yang dia rasakan. Ketika saudara punya masalah, punya persoalan dan tidak ada jawaban dalam hidup saudara, saya percaya setiap kita akan berkata sama seperti Daud. Ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam semua masalah persoalan yang seakan-akan tidak ada jawaban. Daud berseru, tetapi ia dikatakan Tuhan jauh dan nggak mau menolong. Dia berkata, engkau meninggalkan aku. Kita yang sudah dibawa di dalam pengenalan akan Tuhan kita, akan Allah kita, kita mempercayai Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Amin. Iya. Tapi pada waktu itu Raja Daud tidak menyadari hal ini. Kenapa? Karena dia belum mengenal akan Allah yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan akan anak-anak yang dikasihinya. Amin. Iya. Ini yang terjadi. Jadi di dalam setiap masalah dan persoalan yang dialaminya, Raja Daud dibawa untuk dapat mengenal. Ya, jadi saya percaya ketika ada masalah, ada persoalan dalam hidup saudara, dalam keberadaan hari-hari saudara, ambil ya hikmatnya, ambil hikmahnya, bahwa ada hal-hal yang luar biasa dalam setiap pergumulanmu, setiap persoalanmu. Ambil sebuah hikmah, bahwa ada sebuah kesempatan di mana saudara boleh mengenal Allah lebih dan lebih lagi.
Dan kalau saudara boleh mengenal melalui firman Kristus yang kita dengar setiap minggu, saya percaya ada banyak hal masalah persoalan bisa terlewati dengan begitu saja. Amin. Karena kita tidak lagi dibawa di dalam masalah persoalan untuk kita mengenal Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah. Amin. Bahkan ketika masalah persoalan yang coba datang, ketika kita mempercayai Allah, Allah turut bekerja untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga saya yakin dan percaya ketika Allah turut bekerja, masalah yang tadi yang mau datang jadi enggak jadi. Ngapain juga lu datang? Amin. Iya. Ya, umat Tuhan di tempat ini sudah mengenal Allahnya. Enggak usah takut, tenang. Allah turut bekerja. Tenang, Allah campur tangan. Tenang, Allah turut bekerja. Tenang, Allah pasti menyembuhkan. Amin. Iya. Sehingga dengan demikian, ketika kau mengalami masalah persoalan, engkau tidak lagi mengeluh seperti Daud, seakan-akan dia ditinggalkan. Kenapa dia merasa ditinggalkan? Karena dia belum mengenal akan Allah yang setia, yang sekali-kali dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Iya, jadi ini penting ya, untuk supaya kita menyadari ke depannya bahwa ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Allah ingin supaya kita mulai belajar mengenal dia lebih lagi. Sehingga ketika tantangan datang, persoalan datang, engkau bisa mempercayai Allah bahwa Allah turut bekerja. Amin. Sehingga apapun masalah persoalanmu, Allah akan lakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Oke, tepuk tangannya sekali lagi bagi Allah kita ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang tidak mengenal Allah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka ia akan menganggap Allah sebagaimana apa kata orang. Jadi kalau saudara dengar dari orang, wah Allah mah kalau mau bekerja, saudara harus bayar harga, ya. Itu nggak beda kalau saudara lagi bawa, ya, persembahan di belakang rumah saudara, ya, bawa kopi, ya kan gitu, bawa biskuit, bawa apa lagi saudara? Serutu dulu ya, terus bawa apa lagi? Rokok gitu ya, ditaruh di apa? Iya, kalau di altar di situ lalu ditaruh, supaya apa? Ada banyak orang lakukan itu supaya apa? Saya juga nggak tahu supaya apa Bapak Saudara. Yang pasti supaya yang penunggu di belakang rumah tidak mengganggu saudara, ya kan begitu ya. Jadi masalah. Yang jadi masalahnya ya ada banyak orang Kristen lakukan hal ini. Kalau ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya kalau Tuhan nggak nolong saya, siapa tahu yang di belakang rumah nolong ya begitu. Jadi artinya ada banyak orang hari-hari ini tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Sehingga mereka mencoba dengan berbagai macam cara untuk supaya Allah turut bekerja. Jadi ketika seseorang tidak mengenal Allah dengan benar sesuai dengan firman, maka ia akan menganggap Allah sebagaimana apa kata orang. Kalau kamu mau diberkati, datang ke sini. Nanti kamu datang ke situ, ngomong masalah kamu. Nanti kamu bakal dikasih air. Iya begitu ya. Ya syukur-syukur nggak disembur lah gitu ya gitu. Airnya dibawa pulang, lalu taruh di depan rumah, di depan toko ya, supaya apa? Tokonya laku. Karena kita mendengar apa kata orang. Ada lagi orang-orang pinternya pinter saudara. Ya. Bapak Ibu agamanya apa? Ya. Ya, kalau agamanya ini keluarin kitabnya ini, ya kan gitu ya. Kalau agamanya yang ono, keluarin kitabnya yang ono, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seakan-akan dia paham gitu, supaya saudara mempercayai hal-hal itu. Kenapa? Karena kita menganggap Allah sebagaimana apa kata orang. Ini yang seringkali terjadi. Kenapa hal itu bisa saudara lakukan? Misalnya banyak orang lakukan karena kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Kalau saudara mengenal Allah yang sesungguhnya, kita nggak perlu lagi ke mereka. Amin. Amin. Iya. Kalau saudara pergi ke orang pinter, berarti saudara orang. Iya. Ya. Berarti kita orang yang nggak ngerti apa-apa begitu ya. Jadi kita gampang dikibulin, gampang dibohongin, dan akhirnya masalah persoalan tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Tapi mulai hari ini belajar mengenal Allah yang sesungguhnya. Amin. Iya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Dan yang lain lagi Bapak Saudara, kadang-kadang kita menganggap Allah sebagaimana apa yang kita
pikirkan. Oh, Allah teh kayak gini kali ya gitu. Kalau kita doa pagi, Allah sayang sama kita. Kalau kita lupa doa pagi, Allah nggak sayang sama kita. Pantesan tadi keserempet beca, ya kan begitu ya. Lupa doa apa? Doa pagi. Bayangin saudara, kita menganggap Allah sebagaimana apa yang kita pikirkan. Padahal Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ketika dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kamu, dia tidak akan pernah melupakan Bapak Ibu Saudara. Yang kita lakukan adalah percaya. Tuhan, aku percaya. Jadi bangun pagi engkau bisa berkata, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Ini hal yang penting. Ya, jadi ini poinnya kenapa ada banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami masalah persoalan, dikatakan binasa di situ, ya karena mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Nah, dampak ketika seseorang tidak mengenal Allah yang benar, akhirnya seperti Daud ketika mengalami masalah, dia merasa sendiri. Nah, banyak orang hari-hari ini ya akhirnya mengalami sebuah keadaan karena dia merasa sendiri. Waduh, iya, keluarga ninggalin, iya, teman-teman ninggalin, dia merasa sendiri, padahal dia lupa ada Allah yang menyertainya. Amin. Iya. Jadi Raja Daud ketika mengalami masalah persoalan, dia merasa sendiri, kesepian, loneliness, Bapak Ibu Saudara. Padahal di rumahnya banyak saudara, ya. Padahal di sekitarnya banyak teman, tapi mereka tidak. Dia melakukan apapun yang dia seakan-akan perlukan. Ia merasa sendiri, ia kesepian, loneliness, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ia merasa ditinggalkan. Padahal Allah berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Inilah dampak dari ketika seseorang tidak mengenal Allah. Nah, ketika orang ini mengalami masalah persoalan, dia merasa sendiri, merasa ditinggalin. Waduh, kok saya ditinggalin? Dia lupa ada Allah yang menyertai kehidupannya. Yang lain lagi, ia akhirnya merasa putus asa karena seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dari waktu ke waktu masalah persoalan terus silih berganti dan tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia merasa putus asa, hopeless katanya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang peduli lagi. Seakan-akan seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini karena sesungguhnya ini adalah dampak dari ketidakmengenalan mereka akan Tuhan. Kalau mereka mengenal Tuhan, mereka sadar Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Sayangnya ketika engkau salah di dalam pengenalan akan Tuhan, engkau tidak mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan. Amin. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya di dalam masalah persoalan enggak ada jalan keluar. Karena kita coba berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Coba dengan berbagai macam cara. Kita berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri untuk supaya mendapatkan ya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sanggup lakukan. Tapi ketika kita tidak mempercayai Tuhan yang sesungguhnya, inilah yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan iman. Jadilah sebagaimana yang engkau percaya. Ketika engkau tidak mengenal Allah, engkau tidak percaya, makanya engkau merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa hopeless, tidak ada yang peduli, ya, saudara putus asa dalam kehidupanmu. Nah, banyak orang mengalami hal ini di luar sana. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita sadar bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan saudara. Bahkan dia akan terus menolong, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga apapun masalah saudara, lihat pertolongan Tuhan pasti terjadi. Karena ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Jadi kasih tepuk tangan dulu deh buat Allah kita yang luar biasa ya. Nah, akhirnya ketika segala sesuatu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan,
Ya akhirnya gimana ya? Ia menganggap Allah itu nggak peduli. Wah, Allah mah nggak peduli lah sama kita mah. Allah mah pedulinya sama yang lain. Kita menganggap Allah pilih kasih. Ya. Wah, kalau yang nyumbang gerejanya banyak mah Allah pasti tolong. Kalau yang nggak nyumbang banyak mah nggak ditolong katanya gitu. Ya. Wah, Allah mah pasti yang nolongnya banyak doa, yang nggak banyak doa mah nggak bisa ditolong. Oh, Allah mah pasti nolongnya. Banyak sekali alasan yang membuat kita tidak yakin kalau Allah itu peduli. Jadi ia menganggap Allah tidak peduli. Akhirnya nggak mau datang gereja lagi. Ya kenapa? Dia anggap Allah tidak peduli. Ya nggak gereja-gerejaan lagi, nggak mau deket Tuhan lagi. Kenapa? Hopeless lah rasanya, sia-sia gitu loh datang ke gereja juga. Karena mereka tidak dibawa di dalam pengenalan Allah yang benar. Mereka dituntut dengan syarat, dengan kewajiban. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya mereka nggak mampu itu. Akhirnya mereka merasa Allah tidak peduli. Padahal bukan itu syaratnya. Yang harusnya saudara lakukan adalah percaya bahwa Dia Allah yang baiknya luar biasa. Amin. Melalui karya Kristus anaknya kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Melalui kematiannya kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita bisa mendekat kepada Allah dan akhirnya mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi ini yang terjadi. Ya, ketika ada banyak hal yang tidak terjadi, kita menganggap Allah tidak peduli. Kita juga menganggap diri kita tidak layak. Wah, akhirnya banyak orang dibawa untuk berusaha bagaimana caranya untuk layak menerima mujizat. Oh, supaya layak diberkati, supaya layak jadi orang yang yang penuh dengan anugerah gitu. Gimana caranya? Mereka coba berusaha dengan segala cara untuk bagaimana layak di hadapan Bapa di surga. Jadi mereka pakai cara. Supaya kita lebih kudus lagi, ayo kita doanya ditambah jamnya. Yang tadinya 1 jam jadi 2 jam, jadi 3 jam, jadi 4 jam. Mau digawe atuh, ya kan begitu ya. Ya, akhirnya kalau kurang lagi kira-kira tambah puasa. Seminggu sekali puasa supaya dilayakkan. Kalau saudara masih kurang lagi tambah 2 hari, tambah 3 hari, Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dilayakkan. Tapi ketika pertolongan tidak terjadi juga, saudara merasa masih belum layak. Saudara bertanya, apa lagi ya Tuhan? Akhirnya kekristenan itu menjadi sesuatu yang sangat melelahkan Bapak Ibu Saudara. Karena kita mencari kelayakan. Padahal saudara layak bukan karena apa yang saudara lakukan. Saudara layak karena percaya pada karya Kristus yang sudah menebus saudara. Amin. Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah menebus segala kehidupan kita supaya kita layak di hadapan Bapa di surga. Jadi yakinkan diri saudara. Ketika kau percaya kepada Yesus, engkau sudah layak di hadapannya. Amin. Jadi saya kalau kira-kira saudara katakan kamu sudah layak di hadapan Bapa. Amin. Siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Ya. Nah, yang lain lagi merasa ada dosa yang mungkin menghalangi mereka. Padahal dosa sudah ditebus di atas kayu salib. Amin. Ketika saudara merasa, wah kayaknya nih masalah persoalan gak selesai-selesai, ada dosa. Jadi kita harus ngaku dosa supaya diberkati. Kita harus ngaku dosa. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Ngaku dosa. Wah, kita ingat-ingat dosa apa nih yang udah dikerjain sama kita. Iya. Dosa ini, dosa itu, udah. Dosa apa lagi ya gitu. Kasalaki orang nges ya kan gitu ya. Lalu kabudak nges ya kan gitu. Akhirnya kita ngerasa masih belum diberkati juga. Aduh, dosa apa lagi ya gitu. Diingat-ingat. Jadi Kristen nginget-nginget dosa. Waduh, pas nggak diberkati juga kayaknya ada yang lupa. Yang masih muda pinter nginget-nginget, yang udah tua, waduh apa ya gitu ya. Wah, jadi Kristen bukan ingat Tuhan tapi ingat dosa Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya nanti kalau udah ingat dosa minta ampun. Nah, mudah-mudahan dengan minta ampun Tuhan akan
menolong. Akhirnya kita capek jadi orang Kristen, saudara. Ingat dosa. Akhirnya minta ampun. Karena katanya kalau tidak minta ampun, tidak ditolong. Waduh, jadi kita minta ampun setiap hari, bahkan setiap waktu, saudara. Sampai saya punya teman, ya Kristen gitu ya, main bola nih, pengen menang gitu. Sampai sambil lari, gocek bola, dia mulutnya kumat kamit, saudara. Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan ampuni dosa saya, biar menang, saudara, gitu ya. Karena dia pikir dengan dia berkata minta ampun, Tuhan pasti menolong. Padahal dia harusnya sadar, Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga harusnya kita yakin Tuhan pasti tolong. Amin. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya dibawa dengan apa kata orang. Kalau kata orang begini, oh begitu ya. Supaya dekat sama Tuhan, oh begitu ya. Harusnya kita dengar apa kata firman. Sehingga dengan demikian engkau tidak lagi dipengaruhi oleh apa kata orang. Saya mau datang ke gereja mau dengar apa kata Tuhan. Amin. Iya, saya mau datang ke gereja mau cari Tuhan, bukan mau cari orang. Amin. Iya. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menjadi sesuatu yang utama dalam hidup saudara. Dan kalau Tuhan menjadi sesuatu yang utama dalam hidup saudara, saya percaya saudara juga menjadi sesuatu yang utama di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian akan melihat begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Wow, luar biasa ya. Akhirnya ada banyak orang, Bapak Saudara, ketika mereka tidak mengenal Tuhan, ya, doa mereka juga, mereka doanya ngingetin siapa? Ngingetin Tuhan, bukan ngingetin diri mereka sendiri. Ya, mereka doanya kenceng-kenceng, seakan-akan Tuhan lupa, ya kan gitu. Sampai suatu ketika ada seorang anak doa ya, Tuhan, tolong Tuhan, gitu. Pengen sepeda Tuhan, karena dia anak kecil pengen sepeda. Kenceng banget doanya, sampai tetangga itu ngedenger, namanya siapa itu ya, gitu. Doa sampai kencang bener gitu ya. Sampai tetangga denger. Ketika udah selesai ditanya, kenapa sih lu kalau doa kencang-kencang katanya gitu? Emang Tuhan budak katanya begitu. Ya. Doa sampai kencang begitu. Lalu anak ini ngejawab, Tuhan mah enggak budak, tapi nenek saya budak katanya kita. Jadi doanya supaya kedengar sama siapa? Sama neneknya, pengen punya sepeda, saudara, maksudnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya ini sebagai manipulasi aja begitu. Nah ini ada banyak orang seringkali ketika berdoa bukan mengingatkan kepada diri kita sendiri tentang keberadaan Tuhan yang besar dan apa yang dia sudah lakukan buat kita. Kadang-kadang kita berdoa mengingatkan Tuhan tolong dong Tuhan gitu. Ini masalah nih Tuhan ya. Can kabayar kene ya Tuhan gitu ya. Ini masalah belum selesai Tuhan gitu kan ya. Ini belum pulang-pulang nih Tuhan orangnya ya kan begitu ya. Kita seakan-akan Tuhan lupa. Kita punya masalah gitu. Saya pastikan sama saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa. Dia tidak akan pernah lupa, baik saudara. Cuma yang jadi masalah kitanya tidak percaya. Ya, haleluya. Sesungguhnya kenapa begitu saudara? Karena kita tidak mengenal akan Allah kita yang sesungguhnya. Ketika kita mengenal Allah tentunya tidak demikian. Daud ketika dia tidak mengenal Allah doanya kayak gitu saudara. Kenapa Tuhan tinggalin saya? Karena dia belum mengenal. Ya. Perhatikan loh, di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Kita maju ke satu pasal 23. Mazmur 23 ayat yang pertama dimulai. Mazmur Daud, Tuhan adalah apa? Gembalaku, tak akan kekurangan aku. Lalu ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Ketika Daud mengenal Tuhan dengan benar, maka doanya pun beda. Dia tidak mengingatkan siapa? Tuhan. Tuhan mana nih? Ya, masa Tuhan gak ingat sih kita lagi punya masalah gitu. Dia gak ngingetin Tuhan lagi, tapi dia mengingatkan apa? Dirinya sendiri. Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Dia gak lupa untuk membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia tidak lupa membawa kita ke air yang tenang. Dia gak lupa menyediakan segala yang kita perlukan. Wow, luar biasa ya. Ini perbedaan dari orang yang mengenal dan yang tidak mengenal. Pada waktu Daud tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dia merasa ditinggalkan. Dia merasa sendirian. Dia merasa putus asa. Tapi ketika dia mengenal akan Tuhan, wow, luar biasa ya. Raja Daud tidak lagi mengingatkan Tuhan, karena dia mengenal Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkannya. Wah, Tuhan yang sudah berjanji, dia adalah Allah yang setia. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Amin. Iya, beda sama manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari, saudara. Ya, dia setia. Dia mengingatkan akan dirinya sendiri tentang keberadaan Allah yang luar biasa. Ini Raja Daud ketika dia mengenal akan Tuhan. Dia tahu siapa Allah sekarang. Ketika saudara tahu siapa Allah hari ini, dia yang sudah membayar semua harganya, saya percaya saudara tidak akan pernah mengingatkan Allah lagi. Ketika saudara berdoa, saudara terus mengingatkan diri kita sendiri. Bahkan kita mengkorbankan diri kita sendiri supaya kita diingatkan lagi siapa Allah kita yang luar biasa. Terakhir saya bawa Bapak Ibu Saudara di dalam Markus pasal yang kelima. Ya, tadi kita udah baca di dalam perjanjian yang lama, sekarang kita dibawa kepada perjanjian yang baru. Ya, apakah doanya sama atau beda nih di perjanjian yang baru nih? Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 berkata demikian. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wah, ini sakitnya udah sakit berat nih. 12 tahun gak sembuh-sembuh ya. Ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Duitnya udah habis. Dia datangin tabib-tabib, dia datangin mungkin orang-orang pinter supaya dia bisa disembuhkan. Dia mungkin udah banyak makan obat, banyak makan ramuan untuk dia disembuhkan, tapi akhirnya justru bukan sembuh, duitnya habis dan dia makin memburuk. Ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang siapa? Yesus. Wah, luar biasa. Makanya saudara harus terus mendengar berita tentang Yesus. Amin. Iya. Lalu apa yang terjadi di sini? Iya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati siapa? Yesus dari belakang. Dan apa? Menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan doa apa yang diucapkan oleh perempuan ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak mengingatkan akan Tuhan.
Tuhan sembuhin saya dong, Tuhan tolong saya dong. Dia nggak ngomong ngingetin tuh Tuhan, tapi dia ngingetin siapa? Dirinya sendiri. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang pasti akan menyembuhkan aku. Amin. Engkau Allah yang pasti akan melakukan perkara yang luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Mungkin ada orang berkata, Tuhan aku percaya, kalau aku ke gereja Tuhan pasti tolong. Amin. Iya. Kalau aku berdoa Tuhan pasti jamah. Tuhan pasti mendengar doaku. Kalau aku melakukan sesuatu yang baik, saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Ketika aku bekerja melakukan sesuatu, Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Dia nggak ngingetin Tuhan, dia ngingetin dirinya sendiri. Betapa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dia hanya mendengar berita tentang Yesus, bagaimana Yesus bisa menyembuhkan, bagaimana Yesus punya kuasa yang luar biasa. Jadi perempuan ini tidak mengingatkan Tuhan untuk menyembuhkan dia, melainkan mengingatkan dirinya sendiri bagaimana ia akan disembuhkan. Oh, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Pasti sembuh, akan sembuh deh pokoknya. Wah, luar biasa ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia memiliki sebuah keyakinan akan Tuhan yang luar biasa. Dia nggak ingetin Tuhan tolong dong sembuhin saya dong. Enggak, pokoknya asal ku jamah aku akan sembuh. Pokoknya kalau aku lakukan ini aku akan sembuh. Dia mengingatkan dirinya, Tuhan sudah membayar semua harganya. Buat kita yang sudah memahami Yesus mati di atas kayu salib, dia babak belur penuh bilur, sehingga dikatakan oleh bilurnya kamu disembuhkan. Itu berarti mengingatkan kepada kita bahwa segala sakit penyakit kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Sehingga engkau akan disembuhkan. Jadi apapun masalah persoalanmu hari-hari ini, ingatkan dirimu tentang siapa Allahmu yang luar biasa. Amin. Jadi saudara hari-hari ini sadar, Tuhan terima kasih ya, ternyata engkau mati di atas kayu salib itu membayar semua yang harus aku bayar. Jadi aku hanya tinggal percaya Tuhan, engkau pasti buka jalan dalam hidupku. Amin. Jadi banyak orang mengajarkan bagaimana dia harus membayar harganya, tapi di dalam konteks kekristenan siapa yang bayar? Yesus yang sudah bayar buat saudara. Jadi saudara tidak perlu lagi membayar apa. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Diberikan cuma-cuma buat saudara. Yesus diberikan cuma-cuma buat saudara. Kenapa? Karena saudara nggak bisa bayar saudara. Karena Tuhan sayang sama saudara. Diberikan cuma-cuma supaya saudara yang percaya tidak akan binasa. Wow. Jadi banyak orang percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tapi ya banyak yang tidak percaya kalau Tuhan itu sudah membayar harganya. Bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala yang saudara perlukan. Nah, kalau saudara tidak mempercayai hal ini, berarti saudara belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang sudah menyediakan. Amin. Jadi kita akhirnya coba untuk berusaha terus, saudara. Ya, ada orang nih lagi doa nih ya, punya masalah nih, ngomong sama orang, ya. Waduh, saya mau percayalah Tuhan pasti nolong saya masalah saya. Dia ngomong lagi sama orang lagi, wah saya mau percaya Tuhan pasti tolong. Sama yang lain lagi ngomong lagi, tuh saya masih percaya Tuhan pasti tolong. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya Tuhan, saya udah ngomong sama semua orang nih, kalau Tuhan gak nolong, malu loh Tuhan. Dia begitu. Haleluya ya. Dia mau bikin malu siapa tuh? Tuhan, gitu ya. Saya pikir dia percaya tuh Tuhan, ternyata dia punya maksud dan tujuan bahwa ya udah ngomong kemana-mana, jadi jangan bikin malu loh Tuhan ya. Saya udah ngomong nih kesana kesini nih ya, bahwa Tuhan bisa sembuhkan, bahwa Tuhan bisa membayar semua harga yang aku harus bayar gitu ya, bahwa Tuhan pasti menolong masalahku gitu. Ternyata punya apa maksud. Ini modus, saudara. Iya, dia mau apa? Tuhan menolong dengan cara memaksa Tuhan untuk menolong. Tapi bagi kita hari ini, ayo sadari diri saudara bahwa Allah sudah
membayar semua harganya. Harus kita bayar. Amin. Dari detil apapun yang dia sudah lakukan, datang dalam dunia, dia mengalami begitu banyak masalah persoalan, supaya saudara mengalami kemerdekaan dari semua masalah dan persoalan. Amin. Dia melakukan begitu banyak, dianiaya, dihina, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak mengalami aniaya dan dihina. Amin. Dia yang rela, dia yang perkasa rela ya jadi orang lemah, supaya kita orang yang lemah jadi perkasa. Amin. Dia yang hidup rela mati, supaya kita yang mati dihidupkan. Dia yang benar rela berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan, saudara. Wow. Dia yang sehat kuat, babak belur penuh bilur, supaya kita yang babak belur penuh bilur sehat dan kuat. Amin. Dia sudah membayar semua harganya buat kita. Jadi hari ini apapun masalah persoalanmu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Menurut karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa.